bagaimana supaya hidup kita ini semakin berarti. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan, dan coba ini renungkan dan amalkan nanti. Yang pertama, bahwa dalam ingin meningkatkan jati diri kita, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah, ada nggak di antara kita yang kemudian ketika dia meninggalkan tahun 2021 masuk 2022, sudah masuk nggak 2022? Sudah. Tanggal berapa sekarang? 9. Alhamdulillah, menghafal Al-Quran masih ingat tanggal, supaya antum bisa menargetkan ya, tanggal berapa mesti habis Al-Quran. Dari sekian perjalanan, ada nggak di antara antum ini yang kemudian untuk kehidupannya 2021 melakukan LPJ, laporan pertanggungjawaban akan karunia Allah kucurkan kepadanya, akan jasad yang sempurna Allah titipkan kepada kita, yang kemudian di akhir tahun itu kita mengevaluasi diri. Ini yang istimewa yang Anda lakukan, baik di hadapan manusia apalagi di hadapan Allah. B, ini yang biasa saya lakukan tetapi kurang bermanfaat bagi manusia. C, ini yang biasa saya lakukan tetapi na'udzubillah mengandung kemaksiatan. Ada yang sudah begitu, Nak? Kalau belum ada, mulai malam nanti. Kenapa Ustaz katakan malam nanti? Karena malam itu adalah malam terindah untuk bermuhasabah, berdialog, bernostalgia dengan Allah. Karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Ungkapan yang begitu syahdu bisa dilakukan di malam hari, sepertiga malam. Kenapa? Ulama tafsir coba menjelaskan di sana. Kenapa begitu syahdu di sepertiga malam bagi orang ini berdialog dengan Allah? Karena saat itu kelompok orang munafikin tak akan pernah bisa bangun sepertiga malam itu, sehingga kehidupan itu tak diganggu oleh orang munafik. Yang ada saat itu yang bangun adalah orang-orang yang murni jiwanya ingin mendekat dengan Allah. Maka frekuensinya semuanya sama, maka dia cepat menuju ke langit untuk berdialog dengan Allah. Beda dengan kalau sudah pagi, siang, sore, orang-orang munafik sudah mulai beraktivitas juga dia, sehingga frekuensinya itu sudah bertabrakan antara kebaikan dengan keburukan. Tapi sepertiga malam itu, tiada frekuensinya yang naik ke langit kecuali orang-orang yang ikhlas ingin menghadap kepada Allah. Maka tak semua orang nak dipilih untuk bisa bangun sepertiga malam, karena sesungguhnya orang ikhlaslah yang bisa bangun sepertiga malam itu. Tadi malam jam berapa bangunnya, Nak? Jam 3. Alhamdulillah. Berarti Allah sudah mulai jauhkan antum dari orang-orang munafik. Karena orang munafik itu sulit bangun sepertiga malam untuk bisa berdialog dengan Allah. Jadi apa? Lakukan LPJ dengan 3 garis besar. Amalan yang biasa kita lakukan yang istimewa, kemudian amalan yang biasa-biasa, kemudian amalan na'udzubillah yang bermaksiat. Kita evaluasi dia selama 2021. Bagaimana kemudian kehidupan kita 2022 lebih bermakna? Maka LPJ kita tadi yang baik itu kita optimalkan lagi menjadi lebih baik. Yang biasa-biasa saja, bagaimana kita sudah mulai mendedetnya? Karena ini adalah perbuatan biasa, kita tingkatkan menjadi yang biasa. Apalagi yang bermaksiat kita hilangkan sama sekali, yang kemudian akhirnya tahun 2022 seluruh kehidupan kita semuanya sudah bermakna. Maka akan meningkat tidak? Akan meningkat tidak?
lebih baik nggak dalam kehidupan kita ketika kita melakukan ini? Pasti akan jauh lebih baik. Dan tak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan jangankan melakukan, mendengarkan kata-kata ini, tak semua orang Allah pilih. Betul? Sehingga dia tak terpikirkan olehnya untuk melakukan itu. Tapi Allah perdengarkan antum di pagi ini. Jika ada yang lupa, maka mulai malam nanti kita sudah bisa merancang kehidupan kita supaya menjadi lebih bermakna. Ini yang pertama. Ya. Apa yang bermakna? Buat LPJ kita masing-masing dalam kehidupan 2021. Kemudian setelah itu rakerlah raker antara kita dengan Allah. Buat program kerja yang akan kita persembahkan kepada Allah, yang kemudian menjadi kehidupan kita lebih baik lagi. Bukankah kalau seandainya kita bekerja, di sini ada BES? Ada ya? Bukankah kalau seandainya akhir dari perjalanan BES itu ada LPJ? Untuk dipertanggungjawabkan atas program yang sudah dilakukan. Setelah itu ada raker yang kemudian memperbaiki daripada apa yang selama ini tak berjalan dengan baik. Itu penting dalam hidup. Nah, kita ini bagaimana nih? Sudah 20 hari ya? 21 kita melaksanakan daurah di sini. Lakukan LPJ itu kalau bisa setiap malam. Terkait dengan khusus daurah kita ini. Kira-kira ini dalam 20 hari ini apa yang sudah antum lakukan dengan capaian hafalannya? Kalaulah seandainya ternyata dalam perjalanan hafalan kita ini belum signifikan naiknya, evaluasi cepat. Kenapa ini nggak segera naik? Tapi kalau seandainya nggak pernah kita mengevaluasi, maka tak tahu caranya bagaimana mengupgrade supaya cepat naiknya. Betul? Maka lakukan itu juga. Jelas? Bisa dilaksanakan? Insyaallah. Siap memperbaiki diri? Insyaallah. Siap menjadi yang terbaik? Insyaallah. Takbir. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin sampaikan kepada antum. Ini ada air. Ini enggak promosi namanya ya. Ini ada air mina. Ini kira-kira kalau kita beli di luar ini harganya berapa? 3.000. Kalaulah seandainya ini air mineral ini Ustaz ganti isinya menjadi madu dengan komposisi botolnya sama besarnya, kira-kira kalau kita ingin membelinya berapa harganya? 100 gitu ya. 100.000 dari 5.000 dari 3.000 jadi 100.000 dengan botol yang sama, komposisi sama. Banyaknya berapa nih? Kalau yang ini 500. Berapa cc nih? 500 mili 600. Kalaulah seandainya usah ganti lagi isi dalamnya ini dengan botol yang sama besarnya, dengan parfum yang nomor 1 saat ini, kira-kira berapa harganya akan dihargai oleh orang untuk membeli? Antu yang bisa menakar 200-an. Ya nggak apa-apa lah, walaupun lebih sebenarnya ini jutaan tidak begini. Ada parfum yang usah bawanya yang kecil itu iya, hanya beberapa mili itu tidak terbawa saat ini. Itu harganya itu 150. Allah. Kecil ya, tapi sebesar ini penutup botolnya. Ya, nggak apa-apa. Harganya 2 juta. Ya, dalam hidup ini dari 3.000, 100.000
2 juta. Kira-kira apa yang membuat dia nanya? Isinya. Yang Ustaz ingin sampaikan kepada antum, jangan terlalu sibuk dengan casing, tapi sibuklah dengan isi, karena isi itulah yang menampakkan nilai dalam diri kita. Kita kadang-kadang ini larut manusia ini dengan casing, tapi dia lupa untuk memikirkan bahwa casing itu lama-lama bisa lapuk, bisa hancur, tapi isi tetap dia menjadi isi. Betul? Antum berkaca nak dari SMP, antum berkaca dari SD nak, sampai saat ini kira-kira hidung kita berubah menjadi 2? Casingnya tetap menjadi 1, lubangnya yang 2. Enak. Wajah kita ini dari dilahirkan sampai saat ini, ya ini aja casingnya, betul? Tapi apa yang membuat akhirnya kita bernilai di hadapan manusia? Isi yang ada dalam diri kita nih. Isi yang ada dalam diri kita ini. Maka saya ingin ingatkan juga kepada antum terkait dengan amalan kita saat ini. Jangan terlalu sibuk dengan istilah daurah Al-Quran, tapi aktivitas kita di dalamnya tak kita perhatikan. Yang penting anak sudah ikut daurah, berapapun hasilnya sudah. Itu artinya orang masih fokus dengan casing, lupa dengan isi. Betul? Jangan lupa kita ini sudah berada di lingkungan daurah. Jangan lupa isinya masih harus ditertibkan, masih harus disuruh. Itu berarti masih casing dalam mengikuti daurah, belum isi dia. Penghafal Al-Quran itu dia harus istimewa kehidupannya, karena dia sudah diistimewakan oleh Allah. Pernah kita sampaikan, anak-anak pesantren itu terlambat ke masjid itu baginya adalah kemaksiatan. Betul? Di saat ada orang lain tak ke masjid pun itu tak ada dosa dan tak ada bagian darinya. Kenapa? Karena levelnya memang segitu. Tapi seorang santri terlambat ke masjid itu sudah kemaksiatan, karena levelnya naik. Nah, penghafal Al-Quran saat azan berkumandang belum duduk rapi di rumah Allah, itu adalah kemaksiatan. Apa? Kemaksiatan. Kalau ada penghafal Al-Quran yang hariannya aqimis sholata, dirikan sholat, lidzikri, untuk mengingatku, tapi di saat azan berkumandang sibuk dia berkomunikasi sesama manusia, lupa dia berkomunikasi dengan Allah. Di saat azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pikirannya belum menjadi Allah memang yang besar, karena nyatanya di lapangan dia masih berkomunikasi dengan sesama dia. Kalau kita mengatakan Allah Maha Besar, maka kita akan menjawab iya Allah Maha Besar. Di saat sudah kita mau menghadap kepada Allah, tiada lagi di pikiran kita terkait dengan manusia, karena kita sudah mulai ingin melangitkan diri kita dengan Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, azan berkumandang masih berada di luar masjid, maka sesungguhnya dia ini masih casing di dalam mengikuti daurah Al-Quran. Betul? Apalagi kita sudah berada di tempat yang baik, suasananya suasana interaksi dengan Al-Quran. Ketika Rasulullah mengatakan Salatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha, salat sunnah 2 rakaat fajar itu ada lebih baik daripada isinya.
ada penghafal Al-Quran, kemudian dia tak melakukan itu, maka penghafal Al-Qurannya dia hanya sekedar casing. Hanya sekedar casing. Maka coba kita kembali ke awal tadi LPG. Adakah yang kita lakukan mulai dari kemarin sampai detik ini, hal yang saat antara azan dan iqamah justru kita tak melakukan di sana sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang Rasulullah mengatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian kita meninggalkannya? Ini perlu untuk kita evaluasi. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Jangan terlalu sibuk dengan casing saja. Perlu nggak untuk casingnya? Perlu, betul. Tapi jangan terlena dengan casing, karena ada lebih penting daripada itu adalah isinya. Makanya nak, jangan terlena nanti antum jika di Allah titipkan kepada diri antum hafal 10 juz, hafal 20 juz, dan mudah-mudahan Allah semuanya hafalkan kita 30 juz. Amin. Jangan terlena dengan nama hafiz 30 juz, tapi isi dalam tindakan harian kita, tutur kata kita, cara pandang kita, seolah-olah Al-Quran tidak ada di dalam kita. Berarti kita masih sibuk dengan casing. Siap hijrah nak? Siap hijrah? Siap menjadi lebih baik? Siap memperhatikan isi daripada casing? Kadang kita harus beri apa namanya itu, obat muka tuh, skincare. Ya itulah namanya ya. Saya nggak tahu karena nggak pernah beli itu ya. Ustaz membersihkan muka Ustaz hanya dengan air wudhu ya. Atau apapun yang lainnya namanya tuh. Sibuk kita perhatikan ini, tapi kadang akhirnya kita juga berkaca di depan kaca sambil memoles care itu ya. Tapi kadang kita jarang untuk berkaca terkait dengan jiwa kita nih. Kita masih sibuk dengan aktivitas zahir, tapi jarang untuk melihat aktivitas batin yang ada dalam jiwa. Siap insyaallah memperbaiki langkah yang kedua ini? Langkah yang pertama apa? Lakukan LPJ dalam kehidupan kita, kemudian raket untuk lebih baik dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, jangan fokus hanya dengan casing, tapi isi hal yang sangat untuk dipenting. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada 5 yang saya sampaikan, tapi cukup 3. Yang ketiga, satu ketika ada seorang yang masuk ke dalam kelas. Kemudian pas sang guru ini masuk ke dalam kelas, pas pula kelas itu pelajarannya kimia. Kemudian sang guru ini bertanya kepada murid-muridnya, ada kenal di sini dengan batu bara? Untuk kenal batu bara? Ada di antara orang tua kita, keluarga kita pengusaha batu bara? Antum ada kenal juga enggak yang kedua dengan permata? Kenal ya? Pernah lihat ya? Nah, kira-kira ini sama nggak dari unsur kimianya atau zat kimianya, ada nggak di dalamnya sama-sama? Ada. Tapi kata sang ustadz ini, antum lihat coba. Kalau kita ingin membeli batu bara, itu hitungannya gram, kilo, atau ton. Rata-rata orang menjualnya tonan kan? Tapi kalau seandainya orang ingin membeli permata itu, hitungan timbangannya itu gram, kilo atau ton? Gram dia.
gram, betul? Karena kalau ada yang beli permata hitungannya ton, itu berapa duitnya itu? Dua hal ini sama nih awalnya. Tapi kenapa kemudian orang beli satu dengan tonan, kemudian satu dengan graman, itu sudah mahal luar biasa. Ternyata prosesnya untuk jadi permata itu sudah harus melalui proses dengan pemanasan yang dahsyat luar biasa. Betul? Akhirnya dia baru bisa menjadi permata yang bernilai. Nah, apa maksudnya? Dalam hidup kita ini akan bernilai kalau sudah melalui proses. Apa? Enggak bisa ujuk-ujuk mau hafiz Al-Quran tapi tidak mau berproses. Tidurnya tetap jam 9, bangunnya tetap jam 4.30, mau hafiz Al-Quran. Siang harinya tidur lagi, sore harinya olahraga. Apalagi maghribnya ngobrol, habis isanya antara tilawah dengan tidak tilawah. Bayangannya untuk hafiz Quran. Sejarah nggak tuh kira-kira? Enggak. Ini jadi permata dia ini harus melalui proses dahsyat, pemanasan dahsyat luar biasa, pengolahan dahsyat. Maka jika kita ingin juga sama seperti itu, maka harus melalui proses. Makanya antum berada sudah di pondok, ya, kemudian ikut lagi daurah, itu adalah proses pemanasan untuk menjadi manusia yang bernilai. Insya Allah. Di saat teman-teman antum yang lain segala fasilitas siap di rumahnya, betul? Kapan dia mau makan? Kalau kita bisa nggak kapan mau makan? Enggak, karena kita sedang di tempat. Jangan sampai ini perut lebih diutamakan daripada ya otak atau hati, gitu ya. Kapan mau tidur orang di rumah itu, betul? Tapi antum begitu ngantuk sedikit, ada yang mengingatkan, nah belum waktunya untuk tidur. Baru rasanya kita tidur, sudah dibangunkan, nah sudah sepertiga malam. Yuk kita kembali berdialog dengan Allah. Bangun lagi. Ini tempahan dahsyat, betul? Maka kelak nanti jika tempahannya ini sudah dahsyat, kelak antum akan menjadi permata-permata indah. Indah di hadapan manusia, indah di hadapan keluarga, indah di hadapan Allah. Karena ada orang indah di hadapan manusia, belum tentu indah di hadapan Allah. Tapi kita ingin indah di hadapan Allah, juga kemudian indah di hadapan manusia. Maka jangan sibuk dengan casing. Antum sudah dititipkan oleh Allah dengan Al-Quran. Jangan sampai kemudian tindak tanduk kita tak mencerminkan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Rasulullah, ditanya oleh sahabatnya tentang Rasulullah bagaimana akhlaknya, apa kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul, akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran.